96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali. Ini pakem yang di luar pakem reguler ya. Tapi jangan tidak mengikuti siaran ini karena ada banyak hal menarik yang akan saya bahas bersama para narasumber untuk perbincangan kali ini. Dan kalau Anda repot, nggak apa-apa, tinggalkan saja. Nanti Anda bisa menontonnya di akun YouTube-nya Mercury karena nanti jejak digitalnya akan ada di YouTube-nya Mercury ya, Radio Mercury 96. Hari ini kita bersama beliau-beliau yang terpanggil untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia kita, dan ada dua narasumber. Kebetulan kita hari ini memperingati Hari Ibu ya. Kenapa talk show-nya hari ini? Karena Hari Ibu ya. Saya ditawur ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang strong dan luar biasa. Saya memanggilnya Mbak saja supaya kita sama-sama terus semangat. Nggak kelihatan cepet tua. Ada Mbak Sylvie Indah Gumadaryanti, kasih pelatihan dan sertifikasi Balai Latihan Kerja, UPT ya? UPT BLK Surabaya. UPT BLK Surabaya. Mbak Sylvie, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kali kedua kita talk show di Mercury ya? Ya, betul. Yang pertama dulu ketika Mbak Sylvie dihadirkan oleh teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting untuk dialog solusi SDM ya. Betul. Dan sempat bercerita banyak tentang BLK, dan terima kasih sudah hadir kembali untuk kita bersama-sama. Yuk kita majukan para generasi muda kita untuk kualitas kompetensi dari kualitas mereka untuk bersaing di dunia kerja. Selain Mbak Sylvie ada Mbak Sumarmi yang lebih keren, lebih akrab dipanggil sebagai Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Siap. Selamat sore. Selamat sore, kita baik, Pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Mbak Ami ini seorang HR di sebuah perusahaan, begitu ya. Tetapi beliau juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah FKLPID BLK Surabaya. Mbak Ami cerita dong, FKLPID ini apa? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Sore hari ini sudah diajak ngobrol-ngobrol tentang peningkatan kompetensi ya. Oke, saya perkenalkan dulu, FKLPID adalah sebuah forum komunikasi yang dibentuk oleh Balai Latihan Kerja. Ini karena di Surabaya, maka yang bentuk adalah UPT BLK Surabaya. UPT BLK yang Surabaya. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di Surabaya sebagai wadah atau tempat untuk kami bersama-sama berkolaborasi membangun kompetensi, kemudian sampai dengan nanti penempatan kerjanya. Jadi di sini ada semacam kerjasama yang baik antara pemerintah melalui UPT BLK Surabaya dan perusahaan-perusahaan dalam usaha untuk mengangkat atau mengurangi angka pengangguran yang ada khususnya di Surabaya. Surabaya ya. Betul. Ada berapa perusahaan yang sekarang sudah ini untuk member, berkomitmen untuk ini? Oke, member atau anggota dari FKLPID sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang saat ini bergabung di forum FKLPID bentukan UPT BLK Surabaya. Ya, Mbak Selvi, idealnya kan lebih dari 10 ya? Iya, betul. Lebih dari 10. Ya? Lebih dari 10. Berarti menjadi tantangannya teman-teman BLK untuk juga menarik lebih banyak perusahaan ya. Betul. Tapi tak kenal maka tak sayang, kita persilakan Mbak Sylvie Indah Gumadaryanti untuk menyampaikan terkini ya, perkembangan terkini. Kalau kita BLK, semua orang pada tahu BLK adalah Balai Latihan Kerja. Tapi Balai Latihan Kerja zaman now ini udah beda banget ya. Monggo silakan Mbak Sylvie. BLK Surabaya seperti apa? UPT BLK Surabaya. Ya, terima kasih. Jadi yang perlu, karena saya sudah pernah memperkenalkan BLK Surabaya di. Tapi yang dengerin beda loh, yang nonton juga beda. Iya, monggo jangan kenalkan lagi gitu. Jadi UPT BLK Surabaya itu merupakan salah satu UPT dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, di mana kami provinsi ya? Ikut provinsi kami. Di Provinsi Jawa Timur ada 16 BLK, salah satunya BLK Surabaya. Kami mempunyai wilayah kerja itu sebenarnya 3 kota.
Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Jadi itu. Nah, salah satu tugas kami yaitu melaksanakan pelatihan dan sertifikasi, plus outcome kami nanti penempatan. Nah, penempatan ini kalau kami tidak didukung oleh stakeholder mitra perusahaan yang tergabung di FKLPID, bahkan juga sebenarnya perusahaan itu banyak yang ingin bergabung dengan kita, tapi kita sedang harus mencari istilahnya ramuan ajaib sehingga perusahaan itu bisa tergantung dengan kita dalam mencari tenaga kerjanya. Itu sama Bu Ami dengan tim dari 10 perusahaan itu sedang menggodok rumusan ini. Nah, jadi kami mengintenskan FKLPID tiap bulan itu rapat, sekaligus ikut seleksi peserta, sekaligus nanti kita ajak ke perusahaan-perusahaan baru yang mau bergabung dengan UPT BLK Surabaya. Ngajar juga ya Bu. Ngajar untuk juga. soft skill. Iya. Kemarin waktu Mbak Novi itu waktu kita kan saya sampaikan di BLK itu bukan hanya kita pengajarnya dari intern BLK, tapi kita mengajak industri supaya industri juga tahu. Jangan hanya mencari orang yang tepat, tapi kasihkan ilmunya ke peserta kami sehingga menjadi orang yang tepat. Seperti itu Mas Aidi awalannya. Jadi lulusannya bisa siap secara kompetensi teknisnya juga non teknis nih Pak. Benar-benar dipersiapkan. Ya artinya sebenarnya semuanya sudah tersedia loh ya. Ya, tinggal betul. Bagaimana kemudian dimaksimalkan. Dan saya sudah nitip tadi ke Mbak Silvi, yuk kita manfaatkan teman-teman media ini untuk lebih lebih masif mensosialisasikan begitu ya. Karena BLK kan banyak yang di ini ya Mbak Novi ya, Mbak Silvi ya. Pelatihan yang disediakannya kan cukup banyak ya. Cukup banyak. Jadi tiap tahun pelatihan kita mencapai sekitar 70 sampai 80 paket dalam satu tahun. Dalam satu paketnya itu berisi 16 orang. 16 orang. Ya, dan kita satu tahun berapa? 70 sampai 80 paket. 70 kali sekitar 16. Ya. 1000 lebih gitu. Jadi dan itu sebenarnya untuk target memang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan industri gitu, seperti itu. Dan 1000 lebih ini gratis tanpa dipungut biaya. Itu dia. Dan pelatihannya juga menyesuaikan dengan perkembangan sampai dengan hari ini ya. Misalnya kalau sebelumnya kita belum pernah ada jurusan digital marketing. Sekarang sudah mulai ada, dan kita ke depan juga mungkin akan menggodok untuk karena VUCA kemudian Revolusi Industri 4.0 ini memunculkan lagi pekerjaan-pekerjaan baru yang kemarin itu sudah banyak terdisrupsi. Sekarang muncul banyak sekali pekerjaan baru seperti diantaranya data analis. Nah, ini sedang dilakukan penggodokan sehingga nantinya BLK sebagai jujukan yang paling tepat untuk bisa mendapatkan kompetensi yang kita nggak bayar loh Pak. Nah itu dia kerennya di situ. Saya ya Pak ya. Betul. Saya surprise banget loh. Artinya eman banget gitu kalau BLK. Tapi mungkin saya yang kurang update ya. BLK sendiri kan nggak pernah kekurangan siswa ya. Nggak pernah kekurangan mereka yang berminat magang, mereka yang memang niat beneran gitu loh. Gimana Mbak Silvi? Alhamdulillah kita sampai dengan tahun 2022 ini kita belum pernah kekurangan siswa. Kekurangan siswa itu sebenarnya salah satunya, mohon maaf kami masuk ke Merkuri itu kekurangan informasi yang jelas. Jadi banyak masyarakat itu di balai latihan kerja itu akan diapakan, terus latihannya berapa lama, terus bayar berapa, itu di medsos kami itu pertanyaan mesti tentang masih muncul kayak begitu sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, jadi hal itu, jadi sosialisasi betul. Iya, mungkin juga karena mohon maaf karena kami juga kekurangan, kami kalau seperti penyuluh gitu kan harus datang ke lokasi-lokasi itu kami kekurangan gitu. Jadi kami mencoba mungkin jadi awalan akhir tahun ya di Merkuri bisa bersama-sama mungkin kita mensiarkan apa yang ada di Balai Latihan Kerja Surabaya untuk tahun ke depan. Insya Allah nanti kita buat rutin dan itu jadi programnya teman-teman di BLK ke depan. Ya, setidaknya mungkin bukan hanya memanfaatkan forum-forum yang
terlalu singkat seperti ini, tapi berbagi informasi melalui akun atau kanal sosial media masing-masing itu juga akan cukup ini ya, menjadi komunikatif begitu ya, tersampaikan paling tidak ke masyarakat yang lebih luas. Dan BLK juga bukan hanya untuk tempat pelatihan saja ya, tapi untuk industri itu bisa mencari atau merekrut kebutuhan SDM-nya, Pak. Jadi bukan hanya tempat untuk berlatih saja betul, ya. Dan sekarang ini kalau saya sudah ada MOU ya dengan BLK itu, dari hasil lulusan BLK sendiri, peserta BLK yang kemudian sudah mengikuti pelatihan, kemudian lulus tersertifikasi BNSP juga, Pak. Jadi kemampuannya sudah diakui nih oleh negara karena sertifikasi BNSP. Maka itu menjadi jujukan yang tepat untuk industri mencari kebutuhan SDM. Di tengah susahnya mencari SDM, Pak. Betul. Karena kalau kita pakai portal yang umum dan itu berbayar, mendatangkan 20 orang yang datang cuman 1 orang. Tapi kalau di BLK misalnya perekrutan nih, kita tinggal koordinasi dengan Bu Silvi, Bu kita mau ada rekrut nih, minta tolong disediakan lulusan dari yang jurusan misalnya AutoCAD ya, itu tinggal disiapkan aja, kita rekrut yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh industri. Ini yang mungkin juga perlu dipahami juga oleh dunia industri bahwa di BLK bisa seperti itu. Iya. Apa namanya, sampai di sini menjadi lebih menarik dan sangat strategis peranannya Mbak Silvi dan teman-teman di BLK ya. Artinya bukan hanya menyediakan personnya, tetapi juga menyediakan person yang kemudian membuat perusahaan-perusahaan itu bisa saving cost ya. Karena kan mereka sudah pasti kalau yang dari BLK itu tersertifikasi, kualifikasinya memenuhi seperti harapan. Buat nggak perlu ribet-ribet rekrut ya. Bahkan kita juga bekerja sama dengan perusahaan apabila perusahaan itu punya request keahlian. Jadi kayak Bu Ami ini, Mbak, saya minta yang bisa AutoCAD sudah titik berapa gitu ya. Kan karena ada tingkatan-tingkatan. Bu Ami bisa mendatangkan teknisinya untuk mengajar ke peserta sehingga peserta itu otomatis langsung sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Sesuai keinginan industri, Pak. Karena yang diterima di bangku sekolah baru teori ya, tapi mendapatkan kesempatan untuk praktek ada di BLK. Jadi by request bisa ya. Bisa. Tetapi tentu saja masyarakat mesti paham ya, jangan nanti ketika disampaikan by request, apapun di request ya. Tetap ada rambu-rambu. Ya, ada rambu-rambunya. Nah, rambu-rambunya seperti apa nanti kita bahas, dan penting juga untuk nanti saya lebih mendetailkan teman-teman di BLK, di UPT BLK Surabaya ini menyediakan pelatihan-pelatihan seperti apa saja yang sudah tersertifikasi, apakah semuanya. Tapi dibahas nanti ya. Kita break dulu ya, Mbak Silvi, Mbak Ami. Kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali masih bersama para narasumber. Ada Mbak Silvi ya, kasih pelatihan dan sertifikasi UPT BLK Surabaya, dan juga Mbak Ami, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah FKLPID BLK Surabaya. Dan tadi kita sudah prolog di sesi yang pertama tentang bagaimana kemudian situasi terkini dari BLK, apa saja yang BLK sediakan, dan termasuk juga bagaimana kemudian perusahaan sebenarnya sangat diuntungkan. Benar ya Mbak Mi ya? Betul. Sangat diuntungkan. Sayangnya memang mungkin memang harus Mbak Mi dan Mbak Silvi ini harus lebih banyak roadshow ini ya. Kalau perlu nggak usah pulang gitu loh. Oh gitu ya. Kalau perlu nggak usah pulang supaya lebih banyak perusahaan-perusahaan yang bisa dijangkau, dan paling tidak itu perusahaan-perusahaan itu tahu gitu loh. Betul. Oh ternyata tidak seperti apa namanya model-model lama lah ya, bahwa BLK itu ya orang datang bagi mereka yang sudah putus asa gitu ya. Daripada nganggur, wes kok diajari jahit, diajari apa kan gitu ya. Kalau dulu kan begitu kan, diajari ngetik atau administrasi. Nah, supaya kita tidak salah paham dan supaya kita bisa tepuk tangan bersama-sama, monggo Mbak Silvi. Ini ada banyak ya, saya membacanya ada banyak yang tersedia. Silakan. Ya,
Kami ingin menyampaikan bahwa di UPT BLK Surabaya kita sedang mencoba untuk program-program pelatihan yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya, kalau dulu kami masih mengajarkan tentang bagaimana pemasangan listrik secara sederhana, bagaimana masang stop kontak dan yang lain. Sekarang itu untuk teknis listrik, kita tepuk tangan itu lampu nyala sendiri. Ada ya seperti itu. Makanya saya juga dan teman-teman sedang membuka dan terus banyak program-program teknisi yang memang kita sedang usahakan. Tapi tidak usahakan, insya Allah mudah-mudahan di 2023 bisa sudah ada gitu. Ada pelatihan yang otomasi industri, yang menjalankan mesin itu dengan komputer, itu semua dilatih di BLK. Bahkan untuk kejuruan teknik teknologi informatika, itu kami sekarang kalau dulu masih banyak ya banyak juga sih untuk kalau latihan TIK itu apa paling diajarin ngetik. Word, Excel seperti itu. Nah, kami di BLK sekarang sudah mengajarkan memberikan materi-materi terbaru digital marketing, programming web, animasi seperti itu. Dan itu semua memang kita lalui berdasarkan TNA atau Training Need Analisa yang kita laksanakan bebarengan dengan perusahaan. Dan kami juga sedang berusaha kerjasama dengan industri itu tidak hanya untuk menyediakan peralatan, program, peralatan, tenaga kerja dan yang lain, tapi nanti bisa dikombin. Jadi industri meletakkan peralatannya di BLK. Ini sedang kita coba bangun seperti itu. Yang sedang in sekarang itu motor listrik. Nah, jadi kita coba ada program baru perpaduan antara otomotif dengan teknik listrik. Bagaimana sih cara kerjanya motor listrik itu seperti itu, dan itu sedang coba kita kembangkan. Banyak program baru dan memang insya Allah per hari ini itu sudah kita share, kita kerjasama untuk program-program baru yang ada di UPT BLK Surabaya yang sedang insya Allah 2023 kita buka untuk masyarakat luas gitu ya. Jadi itu dan tapi juga tidak menutup kemungkinan ada program-program pelatihan yang dikhususkan untuk wirausaha baru. Contohnya di sana ada menjahit, pembuatan roti kue, terus ada barista. Itu sedang kita coba. Jadi kita berusaha untuk program-program pelatihan yang ada di BLK kita selalu istilahnya up to date bahasa anak sekarang. Up to date bahasa anak sekarang. Jadi semua kebutuhan diakomodir ya Bu, mulai dari untuk industri besar sampai dengan UMKM. Dan memang ada pembicaraan Pak antara BLK sebagai tempat untuk pelatihan dengan industri. Industri ini kan yang mengkonsumsi ya. Iya, betul. Konsumennya lah ya. Betul. Jadi, ini produsennya ini BLK ini. Dan kebutuhan ini diakomodir dengan baik oleh BLK. Sehingga pada saat muncullah profesi baru, kemudian oleh BLK diakomodir, keluarannya adalah adanya jurusan baru seperti yang disebutkan oleh beliau tadi, ada programming web. Itu kan mengikuti perkembangan zaman hari ini ya. Kemudian digital marketing, itu jurusan-jurusan baru yang saya yakin masih belum ada banyak di BLK lainnya. Karena ada TNA itu membuat kurikulum juga bisa tiba-tiba muncul di tengah-tengah perjalanan. Yes, betul. Jadi kami selalu melakukan untuk pengembangan program kurikulum dan itu merupakan salah satu tugas dari instruktur. Jadi pelatih di Balai Latihan Kerja itu namanya instruktur. Ya, jadi dia dalam tempo waktu-waktu yang memang sudah dilakukan TNA, dia harus membuat program apa yang memang dibutuhkan saat ini. Untuk tahun depan itu kita ada program baru yaitu perpaduan antara manufaktur dan elektronika, namanya mekatronika. Apa itu mekatronika? Waduh, ini kelihatannya kalau bahas masalah mekatronika itu perlu satu sesi sendiri karena itu nanti kalau saya mekatronika gampangnya, kalau bagi saya yang bukan orang, mohon maaf yang bukan orang industri, dia bisa menggerakkan seperti robotik.
Jadi Ya, itu masuk ke otomasi Mekanik yang Pak ya. mekanik yang elektronis gitu lah ya, mekatronik ya. Iya, jadi sekarang kalau saya Iya. mesin-mesin yang ada di industri manufaktur, semua itu dijalankan melalui aplikasi atau by program. Betul. Nah, itu nanti akan diajarkan dan pelatihan itu salah satu pelatihan andalan kami. Pelatihannya sendiri itu waktunya 5 bulan. Apakah semua program itu kurikulumnya sama? Beda. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Beda Beda ya. jurusan pasti beda. Beda jurusan beda. Beda. Berarti range-nya antara berapa? 5 bulan itu yang paling lama. Paling lama. Berarti yang paling pendek berapa Yang lama? 3 paling bulan. pendek, tidak, pelatihan kita itu berkisar antara paling cepat ada yang 28 hari. 28 hari ya. Tapi Ya. itu tiap hari ya. Tiap hari. Tiap hari. Semua program tiap hari ya. Yes. Jadi kayak orang sekolah beneran Betul, gitu, kayak orang kuliah ya. Ya. Oke. Jadi mulai hari pelatihan kita mulai hari Senin sampai Jumat. hari Jumat. Jamnya 07.30 sampai jam 15.00. Oh ya, saya ingat di sini itu soal disiplin penting juga ya, karena soft skill-nya juga di di dalam tanda petik digarap juga begitu Digarap, ya. betul. Berarti nggak boleh terlambat, nggak boleh. Mengakomodir perusahaan ya Pak, ya aturan-aturan yang ada di perusahaan. Nah ini mereka dipersiapkan untuk itu, makanya durasinya panjang, 8 jam. Seperti kalau kita bekerja ya 8 Iya, jam. iya, Kemudian iya, juga diajarin bagaimana sih kebersihannya, karena itu bagian dari K3. Kemudian terkait attitude, mereka juga diajarin soft skill oleh praktisi HR. Yang datang ngajarin terkait dengan soft skill-nya, bagaimana berattitude, bagaimana menjadi karyawan yang baik. Jadi selain dapat kompetensi teknis, mereka juga dapat kompetensi non teknis dan gratis. Dan gratis gitu ya. Tentunya selalu disebutin. Iya, gratis dan fasilitasnya begitu banyak. Cuman sekarang kalau misalnya orang nggak ngerti ya orang nggak tahu ya nggak akan ini ya. Cara mendaftarnya gimana Mbak Silvi? Oke. Persyaratan dulu ya Mas Aldi. Persyaratan dulu, ya, boleh. Oke, Oke, persyaratan. Banyak sekali bertanya, persyaratannya apa? Kami persyaratannya sebenarnya hanya cukup KTP, ijazah terakhir, dan pas foto. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi yang nomor 2. Karena banyak sekarang itu salah kaprah. Saya sedang menunggu lulus, boleh tidak saya ikut pelatihan gitu. Nah, jadi untuk ijazah itu kita memang menyiapkan tenaga kerja yang memang benar-benar siap bekerja. Tidak hanya dalam waktu menunggu ijazah, menunggu mau kuliah lagi atau sedang apa, tidak. Jadi kita memang menyiapkan pelatihan ini khusus untuk yang sudah mempunyai ijazah dan memang siap bekerja. Seperti itu. Nah, cara mendaftarnya kita sudah mempunyai link yang nanti akan kita di akhir mungkin atau nanti kita di brosur sudah kita siapkan, atau kalau mau tanya informasi, karena anak sekarang itu kan mesti taunya, Bu, saya tuh punya bakat A, tapi saya pengennya kerja di bidang ini, saya enggak mau ini, saya mudah bergaul tapi saya enggak mau jadi SPG. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Jadi kami persilakan datang ke UPT BLK Surabaya. Di sana kami siapkan untuk konsultasi. Alamatnya di mana, Bu? Di Jalan Dukuh Menanggal 3 nomor 29 Surabaya. Dukuh Menanggal 3 nomor 29 Surabaya. Datang ke sana gitu ya, hari ada Senin sampai pusat Jumat ya. informasi. Kita buka mulai dari 08.30 sampai jam 3 sore. Nah itu ya, jadi bisa berkonsultasi langsung ya. Siap. Kalau by online konsultasinya bisa nggak? Nggak, tetap harus datang kalau Bisa, kita punya nomor hotline. Dilihat dulu. Di 082 33 082 33 77 77 46 46 884. 884 ya. Ya. Ini 24 hours ya, 24 jam ya. Yang jelas jam kerja. Jam kerja. Iya, Oke. gitu. Saya ulang ya. Jadi untuk kemudahan kalau Anda memang merasa lebih srek ngobrol langsung, datang ke Dukuh Menanggal 3 nomor 29. Tapi kalau misalnya Anda masih pengen tahu-tahu di awal begitu, bisa ke 0823 3774 6884, betul ya? Betul. Nah, itu kalau ketinggalan nanti bisa nanya ke teman-teman di Posko. Oke, baik. Saya ke Mbak Ami sekarang. Mbak Ami, kenapa baru 10 perusahaan?
bukan secara ini ya. Ya, Nggak boleh bela nih BLK, nggak boleh. Secara Ya. hitungan 10, tapi di luar itu banyak. Oh, Pak. banyak. Ya, monggo dijelaskan Jadi, sekarang. Bukan hanya 10 ya, tapi lebih dari itu. Jadi siapapun perusahaan manapun bisa bergabung dengan forum komunikasi lembaga pelatihan industri dengan BLK Surabaya ini bisa. Yang penting adalah bersedia. Komitmen untuk, ya. Ya, itu penting Mbak ya. Betul. Karena jangan sampai nanti hanya seperti anget-anget. Iya, Nah, itu iya, ya. anget-anget Jadi, tit ayam gitu ya. Gitu ya. Jadi karena memang komitmen di sini diperlukan, memang pekerjaannya juga tidak mudah, karena harus meyakinkan perusahaan bahwa ini adalah sarana terbaik untuk kita mencari tenaga kerja yang pertama. Kemudian juga sebagai sarana terbaik untuk perusahaan itu bila mana ingin, misal nih, oh karyawan saya bagian engineering masih belum paham nih tentang mesin apa. Ini bisa nih disekolahin ke BLK, kerjasama dengan BLK untuk berlatih di BLK juga. Nah ini untuk memahamkan itu perlu waktu ya, karena memang ada yang menyambut dengan baik, ada yang masih bertanya-tanya, memang benar itu. Nah FKLPID sendiri sebagai duta untuk menyampaikan itu, bahwa kebutuhan perusahaan bisa diakomodir loh di BLK. Untuk lebih jelasnya monggo datang, nanti kita akan jelaskan semuanya. Nah itu baru biasanya, wah respon pertama, wah ternyata bisa ya, saya nggak harus ngeluarin duit banyak untuk bayar portal. Loh, itu kan yang saya bilang tadi begitu kan. Iya. Jadi hanya telepon Bu Silvi, saya mau rekrut nih di sana, sudah tersedia tenaga kerjanya, dan kita nggak perlu, ini praktisi HRD ya, nggak perlu harap-harap cuma, waduh saya ngundang 10 orang nih, yang datang cuma 2 hari ini, tapi di BLK kebutuhannya berapa Bu? Saya butuh 5 orang, yang datang bisa 100 orang Pak. Oh. Tinggal kita nanti Luar biasa. disesuaikan dengan kualifikasi ya yang dipersyaratkan dari perusahaan. Apa saja kualifikasinya, tapi dari 100 orang saya jamin bisa dapat 50 orang yang oke. Oke, gitu ya. Berarti yang 50 orang belum oke, belum. Karena kan pasti ada kualifikasi ya. Tapi dari 100 orang, 50 orang terjaring bisa jadi. Saya pernah melakukan perekrutan besar-besaran waktu itu karena buka plan 3, jadi butuh tenaga kerja banyak. Di ya, perusahaannya Mbak Ami ya. Untuk operator produksi, dari 100 orang terjaring kurang lebih 75 orang. Dan hampir separuhnya dari 75 orang itu bekerja, awalnya magang, tapi kemudian ternyata perjalanan 3 bulan, di bulan pertama si manajer produksi bilang, ternyata kualitasnya orang-orang BLK ini oke. Adaptasinya mereka tinggi. Kemudian karena mereka punya basic secara teori dan juga praktek, sehingga pada saat di training mereka bisa langsung nyantol nih Pak. Jadi tidak butuh waktu banyak, karena training sendiri ini kan alokasi paling besar untuk perusahaan ya. Iya. Hal training ini ya. Betul. Ada biaya yang besar yang dikeluarkan, waktu juga, tenaga juga ya. Tapi kalau kita ngambilnya dari BLK ini menjadi sesuatu yang efisien. Jadi secara HRD rekrutmennya nanti KPI-nya jadi bagus karena kebutuhannya terpenuhi dalam waktu singkat. Kemudian secara kualitasnya juga oke, sehingga turnover juga nggak terlalu tinggi Pak kalau untuk perusahaan. Jadi 10 tadi bukan angka mutlak 10 ya, tapi memang kita sedang running untuk mengetuk pintu perusahaan satu dengan yang lain untuk ayo ke BLK, ayo ini loh BLK menyediakan peserta pelatihan yang siap kerja, siap kerja ini Pak. Betul. Ya, siap kerja, bukan lagi nanti masuk situ training dalam jangka waktu lama. Masih tola-tole pahpo gitu ya, enggak lah ya. Enggak. Udah siap lah ya. Ya, training adaptasi awal sih pasti ya, harus ya, induksi itu pasti. Tapi masanya tidak sepanjang kalau kita ngambil yang belum terdidik. Betul. Yang belum mendapat pelatihan di BLK. Apalagi ada sertifikasi ya. Betul. Nah, itu juga jadi sertifikasinya diakui jaminan. negara Ini Pak, bukan kalau BNSP. Betul, BNSP. Ini bukan karena Mbak Ami ketua Bukan. LPID ya. FKLPID. Ya, tapi bukan selain itu saya user, pengguna Nah, dari. makanya saya mau beliau pakai 2 baju hari ini. Yang barusan ngomong tadi itu adalah baju beliau sebagai user. Bukan sebagai ketua Forkom. Tapi Mbak Silvi, kalau tadi misalnya 10 terus kemudian setelah Mbak Silvi
dan dibantu Mbak Ami dan teman-teman yang lain itu lebih masif mensosialisasikan lebih banyak perusahaan yang tergabung, nggak merasa kesulitan. Waduh, saiki perusahaan ini satu, ya apa iki menyediakan yang ada kendala-kendala itu nggak kira-kira? Yang jelas dalam setiap program yang kita laksanakan tiap tahun mesti ada kendala ya, Bu. Pasti. Jadi contoh sebenarnya FKLPD sudah melalui bongkar pasang 2 tahun ini gitu ya, dalam arti. Jadi gini, kita sebagai instansi pemerintah itu kan menjembatani antara masyarakat dengan keinginan perusahaan. Dengan industri ya. Dan kami selalu mengkolaborasikan program yang ada di pemerintah dengan keinginan dari industri. Saya pernah dengan industri itu, Bu, mana sudah lulusan apa? Kirim ke saya. 50 orang saya kirim. 2 minggu peserta saya balik ke BLK. Saya tanya, kenapa kok balik? Dari perusahaan bilang, wah ternyata enggak kuat gini-gini. Saya balik ke pesertanya, Bu, di sana itu loh kerja itu disuruh angkat-angkat, disuruh bersihkan ini, terus saya diperintah-perintah. Nah, hal ini selalu kita rembukan bareng dengan perusahaan. Jadi kami di pihak BLK dalam tempo pelatihan selama 23 hari sampai 33 hari kita ajak selama 2 hari itu industri datang. Cek nih peserta saya yang ada sekarang ini. Yang menurut perusahaan yang sesuai kualifikasi apa? Setelah itu kasih gambaran kerja di perusahaan itu seperti apa. Karena ketika kami melakukan survei, alhamdulillah 2022 ini penempatan kami hampir lebih dari 50%. 50% dari peserta latih kami sudah ditempatkan, entah itu magang, entah itu bekerja gitu ya. Nah, yang 50% ini kemana? Nah, ini yang memang belum siap. Nah, hal ini nanti kami sampaikan ke FKLPD. Tolong digodok ini. Terus FKLPD biasanya nge-share ke grupnya yang lain ini. Tapi sudah punya kriteria-kriteria, ini anaknya seperti ini, anaknya seperti ini. Jadi kami dari BLK ketika melatih program pelatihan itu evaluasi pelaksanaannya itu dilakukan secara kontinu dengan FKLPD juga. Jadi memang outcome penempatan di Balai Latihan Kerja itu memang benar-benar sangat rigid sekali. Saya istilahnya kalau saya kepala seksi pelatihan itu kami kan yang menggodok program pelatihan apa yang diberikan kepada peserta latih itu. Nah, dari perusahaan saya mau las itu sekarang jadi idola di primadona. Jadi tenaga welder itu alhamdulillah tahun ini kita itu welder kami sudah buka sekitar 4 kelas itu alhamdulillah 80% itu penempatan. Nah, tapi penempatan kerja ya Pak? Penempatan kerja. 80% ya? Iya, wow, tapi keren. Itu inginnya kalau sudah tahu kerja di Jepang aja, kerja di luar negeri aja, gajinya lebih tinggi, lari semua. Karena memang ada. Oh, sudah ada yang seperti itu? Iya, permintaannya lebih tinggi dan dia memang kemarin BLK kami juga sudah dikunjungi dari. Boleh nggak sama BLK? Bukan boleh nggak, tapi apakah itu masih diizinkan oleh BLK, artinya orang yang dididik tapi kemudian tidak dimanfaatkan oleh perusahaan yang ada di dalam negeri tapi mereka bekerja di luar negeri, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah karena ya? kita kan outcome-nya penempatan. Penempatan itu bisa jadi tenaga kerja di dalam ataupun tenaga kerja ke luar negeri. Yang jelas kalau mereka bisa survive memang kadang-kadang karena ya itu tadi generasi apa ya sekarang ya? Gen Z. Itu kan gampang-gampang susah gampang. Iya. Itu jadi permasalahan di kami. Jadi kami itu sekarang itu pendaftar pelatihan kami itu 60-40. 60 itu di SMK dan D1, 40 itu S1. Oh, cukup besar ya. Artinya iya. Nah, pendidikan vokasi menjadi penting banget memang sekarang dan ini ya. Dan itu juga karena apa? Saya sudah sampaikan ke Bu Ami, karena apa? Lokernya sekarang itu S1 segala jurusan itu paling banyak. Saya sampaikan gitu. Itu saya sampaikan ke Bu Ami. Jadi Bu Ami, tolong ini kenapa kok industri sekarang berpola seperti ini? Karena SMK D1, D3 itu tidak kalah sebenarnya ketika melaksanakan pekerjaan kan gitu. Tapi asalkan mendapatkan pelatihan yang tepat.
Nah, jadi Kembali itu. lagi kepada pelatihan ya Pak. Ya, paham. Ya. Tapi dari cerita Mbak Silvi yang terakhir ini, saya bisa memahami bahwa ini sebenarnya ini kan ada curhat-curhatnya dikit gitu ya. Betul. Curhat dalam pengertian begini loh. BLK itu udah luar biasa upayanya, tapi kadang-kadang anak-anaknya sendiri yang dilatih itu loh yang nggak komit, nggak ini, nggak itu, Iya, gitu kan Ibu ya. betul. Belum Wah, siap mentalnya. Belum Begitu siap masuk perusahaan mentalnya. muntaber. Sehingga kemudian ketika itu kemudian diminta oleh perusahaan, jadi seolah-olah perusahaan melihat BLK nggak bisa siapin orang, padahal Iya. bukan salah pelatihannya, bukan salah ramuannya, Iya. anaknya aja yang Iya. memang nggak pas. Kalau- Tugasnya Mbak Ami kalau begitu. Betul. Oh, Kalau ini kayak itu Mbak Ami ya. Iya. Yang nggak enak memang saya kasihkan biasanya. Siap, seperti itu. siap. Pelatihannya sudah luar biasa Pak kalau di BLK. Betul. Kemudian instrukturnya juga iya. Betul, Jadi betul. begitu ada pelatihan baru, jurusan baru nih ya. Hmm. Kemudian instrukturnya ini belajar, maka artinya yang disediakan oleh BLK itu sudah mumpuni. Tapi tinggal bagaimana peserta pelatihan ini bisa memanfaatkan Ya, itu ya, dengan ya, baik. ya. Termasuk kadang-kadang penempatan juga dibantu oleh BLK. Oh. Penempatan tenaga kerja baik itu magang ataupun misalnya tadi saya bilang rekrut langsung. Nah, itu dibantu sampai ke penempatannya, tapi ya gengsi ya, Ya, susah-susah ya, ya. gampang susah, begitu masuk dunia industri setengah hari muntaber, mundur tanpa berita. Mundur Sudah tanpa bukan berita lagi ya. muntaber. Oke. BLK Ya. Tapi kembali ke person. Jadi itu dapatnya ketika bergaul dengan Mbak Silvi ya, muntaber, terus apa lagi. Oke, tapi baik, terima kasih, menarik sekali. Nanti kita lanjutkan, kita masih punya satu sesi terakhir Mbak Silvi, Oke. Mbak Ami. Kita break dulu ke iklan ya. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang makin hot saja ini ya. Karena cukup banyak ya sahabat-sahabat Merkuri juga yang merespon Mbak Silvi, Mbak Ami. Saya akan bacakan, kita maksimalkan waktu juga. Ada Bu Ita. Terima kasih ya Ibu Ita sudah join di perbincangan ini. Anak saya masih kelas 12 SMK otomotif. Kelas 12 itu kelas 3 SMK ya. betul. Bagaimana bisa ikut sertifikasi di BLK ini? Apakah menjamin bisa gabung di perusahaan otomotif bergengsi? Nah, kalau mak-mak selalu kayak begini pertanyaannya ini. Monggo silakan Mbak Silvi. Iya, terima kasih untuk sertifikasi. Yang jelas untuk kegiatan sekolah SMK, kejuruan dan pelatihan di BLK itu memang beda. Beda, dan semua SMK itu insya Allah kalau saya tidak salah itu semua sebenarnya sudah melalui UKK, uji kompetensi keahlian yang itu dilakukan oleh SMK masing-masing Sekolah. dengan menggunakan LSPP 1. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi ketika memang ingin ke BLK itu biasanya pengen meningkatkan skill. Kenapa kok seperti itu? Jadi ketika sekolah yang dijadikan istilahnya ajang praktek untuk siswa itu kan 1 banding berapa ribu siswa di Ya. SMK. Nah, ketika di BLK itu kami pelatihannya intensif, 1 orang memegang 1 peralatan selama 35 hari. Kalau otomotif itu 1 orang memegang sendiri peralatan yang digunakan. Dan itu diajarkan mulai dari unit kompetensi, bagian terkecil dari program pelatihan itu sampai dengan ending. Dan setelah selesai dan dinyatakan kompeten oleh instruktur yang mengajar, baru disertifikasikan. Mungkin bedanya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya potong, kalau misalnya nasihat untuk Ibu Ita apa? Anaknya biar sekolah sampai lulus dulu. Betul. Begitu lulus nanti coba gabung ke BLK. Yes. Kami Ya. tunggu Bu, nanti Ditunggu. kalau sudah punya ijazah atau surat keterangan lulus saja. Baru Tidak- dimatengin lah ya sama Betul. BLK. Tapi Ya. jangan ngejar sertifikatnya aja ya Pak, Iya, tapi kompetensinya Kompetensi yang itu. dibeli oleh perusahaan dalam tanda kutip adalah kompetensinya Bukan ya. sekedar Bukan sertifikasi. sekedar sertifikat aja. Ya. Sertifikat Mau disertifikasi sama Tuhan pun kalau misalnya anaknya nggak mampu ya nggak bisa ya. Betul. bisa gabung ke perusahaan ternama, itu kan kompetensinya. Kompetensi. Bukan sertifikat saja Bukan ya. sertifikasi. Sertifikat itu kan pengakuan kompetensi. Iya, Kalau kompetensinya nggak oke, bagaimana sertifikasi itu dinyatakan kompeten? Oke. Nah, kalau sertifikasinya nanti dibantu oleh BLK. Misalnya dalam kasus anaknya Ibu Ita ini, nanti dibantu. Kalau sudah mengikuti pelatihan, otomatis uji sertifikasinya gratis juga. Oh, gratis juga Dan ya. itu pasca pelatihan minimal 2 hari setelah pelatihan. Keren ya. Ya. Dan itu Ikut nanti. biayanya kalau- Kamu mau otomotif? Nah, kalau private
kita bayar sendiri, sertifikasi Ya, betul. BNSP Betul. di atas 2 juta. Betul. Nah, itu Bu Ita, sabar dulu ya Bu. Nanti Mbak Silvi nggak kemana-mana, belum jadi menteri kok setelah ini. Nanti 2024 Amin, semoga ya. dalam waktu dekat. 2024 nanti jadi Menaker Trans nih, luar biasa beliau ini. Pak Jonathan, terima kasih juga sudah mampir. Infonya BLK Jatim juga bisa menyalurkan pencari kerja ke luar negeri. Apakah benar? Bagaimana mengaksesnya? Oke, kalau menempatkan ke luar negeri, kami memberikan informasi mengenai job-job yang sudah tersedia. Untuk penempatannya ada UPT Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang ada di Jalan Bendul Merisi nomor 2, itu juga UPTD-nya Dinas Tenaga Kerja. Disnaker Trans ya. Oh ya, iya, nanti tahu, bisa tahu, mencari saya. informasi di sana. Oh, jadi itu kerjasama ya nanti BLK sama Betul. apa namanya UPT-nya Bu? UPT P2TK. P2TK. Oke, itu Pak Yo ya. Kemudian Mbak Tari, apakah di BLK ini hanya untuk yang belum kerja atau apa nih? Until ya? Peningkatan skill pekerja juga bisa gitu. Karena kan untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke. Jadi khusus untuk pencaker memang seperti itu. Tapi kami juga melakukan peningkatan kompetensi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ya Bu. Untuk bagi perusahaan yang ingin memberikan tambahan kompetensi bagi karyawannya gitu, dan itu bisa mengikuti ritme, mengikuti jadwal yang ada di UPT BLK Surabaya, kita selalu membuka MOU tersebut. Karena kalau banyak perusahaan itu, Bu, ini sudah biasa ngelas di perusahaan. Kami hanya perlu untuk mensertifikasi aja. Oh, bisa menggunakan portofolio, karena di BLK Surabaya kami juga punya LSPP 2 di mana kami bisa melaksanakan sertifikasi bagi instansi, perusahaan atau masyarakat yang sudah merupakan jejaring dari BLK. Jadi seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi kalau perusahaannya mau ganti dari konvensional, mesin konvensional, Ya. kemudian sekarang kan otomatik atau semi otomatik ya. Misalnya dari konvensional ke semi otomatik, kemudian karyawannya masih belum paham, ini bisa Pak diikutkan pelatihan ke BLK. Oh bisa ya. Bisa dididik nanti di Itu sana. yang tadi kita di awal-awal kita bilang by request itu gitu ya. Ya, betul. Mau BLK ya. Mau. Loh, luar biasa, mauan loh BLK ini. Tapi luar biasa, bukan Semuanya soal bisa diakomodir. Iya, betul. bukan soal mauannya, tapi Mauan. kemudian akomodatifnya itu yang Iya. kita mesti angkat topi betul, luar Ya. biasa ini ya. Jadi memang kan konsennya untuk itu ya, vokasi ya, kemudian juga pengentasan atau pengurangan angka pengangguran, kemudian juga peningkatan kompetensi Pak. Jadi untuk masyarakat pun bisa, untuk karyawan perusahaan pun bisa. Semuanya diakomodasi Ya, oleh Bu Sylvie. jadi Mbak Ami sampai di sini saya membayangkan problem terbesarnya itu adalah mungkin bukan saya pasti paling benar. Mungkin memang Mbak Sylvie dan teman-teman kurang masif untuk mensosialisasikan BLK ku ini sudah Ya. gini bahkan 2 gitu ya. Ya. Ya benar kan ya. Sehingga Ya. perusahaan nggak tahu gitu. Bakal request pun diterima gitu Ya, loh. kurang masif ya. Nah, kurang Mungkin masif ya, itu. Ini langkah awal nih hari ini Betul, nih. Yang kedua betul. kali sudah kita Betul. datang ke Oh, yang pertama dia enggak bondo. Maksudnya dia nunut. Oke. di sini. Wah, Enggak kayak ini iya, guyonan, iya, iya. guyonan loh. Betul. Guyonan, Ya, bukan maksudnya betul. tidak pure membahas BLK. Oh, iya, iya. Mungkin setelah kita bersama-sama begini, mungkin nanti kita bisa Ada agenda kapan nanti khusus. saya akan datang ke kantor ya Bu ya. Ya, boleh. Saya bantu untuk memikirkan bagaimana kemudian membuat konsep-konsep supaya masyarakat lebih paham. Mungkin kita bisa atur waktunya untuk bikin roadshow kemana atau apa nanti Iya, mungkin Pak. bisa kita fasilitasi untuk itu. Tapi saya ke Pak Irfan dulu. Di BLK Surabaya pelatihan apa yang paling banyak peminatnya dan apa yang paling dibutuhkan dunia kerja saat ini? Saya ingin gabung sebab kayaknya modal ijazah saya kok belum cukup. Oke. Terima kasih Mas Irfan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ini. Jadi untuk paling banyak peminat untuk di UPT BLK Surabaya sampai dengan sekarang itu masih di bidang bisnis manajemen. Bisnis manajemen itu seperti akuntansi, sekretaris, administrasi itu masih. Dan tapi sebagai catatan saja bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada di bisnis manajemen itu next itu sudah
terlindas oleh Iya, 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 iya. aplikasi-aplikasi dan Jangan-jangan udah nggak ada lagi betul. loker itu gitu ya. Nah, di kami di 2023 kami sedang mengedepankan untuk kejuaraan-kejuaraan andalan yaitu teknik listrik, manufaktur dan otomotif berdampingan dengan IT dan Bisman. Jadi digital marketing itu perpaduan antara TIK dan Bisman. Dan untuk teknik listrik kita berbasis untuk IoT itu listrik dengan TIK. Jadi sekarang itu kejuaraan-kejuaraan tidak bisa dikelompokkan apa yang paling kejuaraan apa yang paling dominan atau apa, tapi semuanya saling kolaborasi. Makanya seperti itu. Dan kejuaraan program pelatihan yang paling banyak diminati sekarang itu otomasi industri. Otomasi ya. Ya, otomasi. Jadi sarannya adalah pilih nantinya jurusan yang mengikuti perkembangan zaman. Karena nanti profesi-profesi baru akan bermunculan. Yang sudah saat ini adalah digital marketing dan data analis ya. Nah itu diperlukan banget sampai dengan hari ini. Kemudian yang juga ngerti e-commerce. E-commerce ini kan kalau kita belajar e-commerce ada grafiknya bagaimana. Kita bisa tahu orang itu nge-view. Ini jadi data penjualan juga untuk perusahaan. Jadi ambil yang nantinya memang benar-benar 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan yang dibutuhkan oleh industri. Karena industri butuh itu Pak sekarang. Sudah butuh untuk orang-orang yang mengolah data. Karena data itu penting untuk perusahaan. Ya, nah itu masukan Mbak Ami untuk mereka yang baru akan mulai kuliah gitu ya. Tapi untuk Anda yang memang sudah bahkan sudah di tengah-tengah mau lulus, sudah mau punya ijazah, tenang saja, ada Mbak Sylvie nanti bisa request kan. Bukan cuma request tapi nanti kalau itu menjadi kebutuhan di dunia kerja pasti nanti. Kolaborasi bisa gitu ya. Bisa konsultasi. Kami dari Balai Latihan Kerja juga termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu kita ada namanya bursa kerja. Bursa kerja itu bagi tenaga kerja yang memang mohon maaf masih ragu, saya ini next plan-nya apa setelah lulus, setelah mendapat ijazah, next plan kami apa. Nah itu bisa konsultasi ke kami, bahkan juga ke Dinas Tenaga Kerja. Itu kita sudah ada namanya Pusat Layanan Kerja Terpadu di dinas, itu nanti bisa, dan itu juga kolaborasi dengan perusahaan. Jadi nanti ada tes minat bakat. Jadi saya itu bakatnya apa? Bahkan sekarang itu sebagai informasi kami itu sampai dengan sekarang banyak perusahaan itu yang cari konten kreator. Kami belum bisa memenuhi. Ya, di BLK hubungannya untuk dengan ini ya. digital marketing ya. Betul. Digital marketing. Jadi untuk pelatihannya ya. Betul. Perusahaan sekarang banyak menyasar daripada membuat iklan di TV atau apa, kan buat konten gitu yang paling sekarang sedang dilihat oleh anak-anak melalui Ayo. Nah itu kami belum bisa. Kami belum, karena di konten kreator itu ketika kita lihat untuk unit kompetensi atau apa itu di sana ada pengembangan kreasi atau apa, kami belum bisa memenuhi untuk seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti kami menemukan istilahnya instruktur atau mentor yang sesuai, mudah-mudahan kita bisa buka. Nah ini kesempatan juga untuk pendengar mungkin yang lagi butuh ini BLK. Surabaya memang belum terlalu banyak sih ya konten kreator yang kualifikasinya seperti yang dibutuhkan, tetapi saya percaya pasti ada. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti ketemu dan kemudian bisa memperlengkap pelayanan BLK untuk penyediaan ini ya, pelatihan-pelatihannya. Mbak Sylvie, saya mau nanya juga untuk mereka yang tadi itu yang belum terserap oleh dunia kerja, dalam tanda petik masih diopeni kayak gimana sama BLK? Iya, jadi kami untuk survei kepekerjaan itu banyak sekarang itu alumni kami yang belum terserap ketika belum terdata di kami gitu ya. Itu malu karena temennya kan kok, karena kami punya grup masing-masing kelas. Ini yang gitu bersangkutan yang malu ya? Iya, jadi nggak usah laporan atau apa. Tapi kami mempunyai petugas yang memang intens menghubungi. Bagaimana, sudah bekerja belum Bu? Kenapa? Itu mesti kita ada petugasnya. Ada ya? Ada. Dan itu dilakukan juga ya? Ada pendampingan. Ada pendampingan dan itu kami lakukan meskipun kami tidak. Biasanya mohon maaf itu kan jadi ajang curhat karena kan ada Bu diterima tapi jauh, ada Bu tapi gajinya belum sesuai. Nah itu istilahnya kami sedang berusaha membuat program istilahnya sosialisasi atau mentoring alumni pelatihan yang memang belum penempatan
sehingga bisa mereka termotivasi. Dan itu jelas berkolaborasi dengan FKLPID karena nanti akan diberikan istilahnya tips dan triknya. Dia menghadapi interview bagaimana, mempersiapkan CV yang baik bagaimana supaya terbaca oleh sistem, karena sekarang CV ETS dan lain-lain. Begitu. Kelihatannya perintilan-perintilan kayak begitu, tapi itu dibutuhkan oleh dunia kerja, begitu ya. Dan itu yang menjadi tugasnya Mbak Ami. Terus kemudian tadi saya mau nanya apa ya, kok lupa ya. Mungkin saya dikit Mas Hadi, yang belum banyak sekali pertanyaan di kami ketika peserta pelatihan itu ikut pelatihan, dapat apa saja sih pesertanya? Oh iya, monggo silakan, itu belum sempat kita bahas. Selain mereka harus disiplin memenuhi kewajiban masuk 6:30, 7:30 sampai jam sekian. Tapi mereka dapat apa aja? Betul. Yang jelas kita gratis tapi tidak ekonomis juga karena pemerintah sangat intens untuk memperhatikan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran ini ya. Jadi peserta yang mengikuti pelatihan, satu, dia mendapatkan ATK lengkap, mulai alat tulis, modul, dan flash disk dan yang lain. Setelah itu peserta juga mendapatkan pakaian kerja, baju olahraga, dapat makan siang dan snacknya. Plus peserta juga mendapatkan transport perharinya. Enak kesempatan, tapi harapannya jangan nguber itu ya. Nah itu. Tapi itu berkompetensinya. Operator saya Yanti katanya mau dapat makan ya, enak ya. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa gratis itu tidak terus kami bisa dilakukan seenaknya atau enggak. Jadi itu bisa jadikan calon peserta yang mendaftar di kami bahwa gratis itu kita juga meningkatkan kualitas dan bisa menjadikan motivasi untuk peserta menggunakan uang dari pemerintah ini untuk meningkatkan kompetensi. Ternyata pemerintah itu juga sangat intens dengan tenaga kerja, calon tenaga kerja produktif. Luar biasa. Dan bukan tidak mungkin kalau misalnya memang minatnya itu kan 35 hari katakanlah yang paling pendek, di berapa hari gitu udah mulai ogah-ogahan, di-cut di tengah jalan bisa ya? Biasanya kita kalau kasih tahu dulu gitu, beritahu dan ada surat pernyataan. Karena penggunaan uang karena ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia bersedia mengikuti pelatihan sampai dengan akhir. Dan selalu kita motivasi bahwa uang yang digunakan untuk pelatihan di BLK itu uang negara. Uang negara itu kan juga pajaknya mereka-mereka. Uang saya juga loh itu. Iya, betul. Bertanggung-jawaban. Uangnya Mbak Ami juga. Iya, makanya seperti itu. Jadi makanya wanti-wanti ya Bu. Saya bilang gratis bukan berarti bisa seenaknya, tapi gratis itu harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Betul. Iya. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita harus mengakhiri perbincangan ini. BLK juga tadi saya menangkap sekilas begitu, menyiapkan juga untuk mereka yang mau jadi pengusaha mandiri. Betul. Wirausaha. Jadi ini program baru atau sudah lama sebetulnya? Sudah lama. Sudah lama. Dan kami kemarin juga ada kerjasama dengan Kemenperin. Jadi kita ada program-program pelatihan yang memang dikhususkan untuk wirausaha mandiri. Contohnya asisten refrigerasi, servis AC, servis HP, terus menjahit, terus pembuatan roti kue, banyak sekali yang jadi kita tidak melulu harus jadi karyawan. Iya. Harus jadi karyawan, betul. Karena setelah lulus itu kan ada 3 ya Pak ya. Mau ngelanjutin kuliah, kemudian bekerja, ada 4 sih. Entrepreneur, satunya KUA. Apa itu KUA? Nah, pilihannya. Oh, kalau perempuan ya. KUA nih Pak, nikah ya. Iya. Pilihannya ada 4. Iya, tutup buku buka terap itu ya. Ijazah setelah itu ijabsa. Pemerintah kan fokus ya kalau untuk yang mau ngelanjutin langsung bekerja ke BLK. Kalau misalnya entrepreneur juga BLK juga mengakomodir. Yang KUA enggak ya Pak? Yang KUA enggak ya. Tapi BLK juga bisa loh Bu, ajang cari jodoh juga. Betul. Jangan salah, karena ada yang laki-laki dan perempuan itu juga, Pak. Siswanya kan bukan hanya laki-laki ya. Iya. Banyak cinlok juga, Pak, di sana. Banyak cinlok, luar biasa ya. Jadi BLK ini memenuhi jasmani dan rohani ya. Iya, betul. Oke. Menyenangkan berbicara dengan para perempuan hebat ini di konteks Hari Ibu kita hari ini, dan lebih menyenangkan lagi bahwa ternyata Mbak Silvi bisa menyampaikan betapa negara ini sudah memikirkan banyak hal untuk masyarakatnya.
mungkin memang diakui juga tadi bahwa ke sosialisasi yang kurang, yang belum maksimal, membuat BLK ini harus lebih dimaksimalkan untuk disosialisasikan. Sebagai closing statement, Mbak Ami, apa closing statementnya untuk sahabat-sahabat Merkuri? Oke, jadi terima kasih. Sore hari ini jadi luar biasa, mungkin insight baru, informasi baru untuk teman-teman di luar sana bahwa ada loh wadah yang difasilitasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sekaligus bisa tersalurkan ke dunia industri. Kemudian juga pelaksanaannya bukan kita mengeluarkan duit sendiri loh, tapi dibiayai oleh negara, yang mana juga sampai dengan sertifikasi kompetensinya juga dilakukan oleh negara, diberikan oleh negara. Maka saran saya sebagai praktisi HR, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini terbuka untuk umum. Kemudian juga untuk dunia industri, silahkan datang ke BLK untuk proses pencarian tenaga kerjanya, sehingga dari satu sisi bisa menghemat budgetnya perusahaan. Karena kalau buka satu portal pencarian tenaga kerja, kurang lebih biaya yang dikeluarkan 3,5 juta sampai dengan 10 juta bisa jadi. Tapi manfaatkan BLK sebagai wadah untuk mencari SDM yang profesional, yang unggul, yang siap kerja, yang bukan hanya dibekali oleh teori tapi juga praktis. Praktek, ya, karena itu yang seringkali kurang di kita. Betul. Monggo, Bu calon menteri, Mbak Silvi. Kalau saya cukup singkat saja, ingin menjadi generasi kompeten dan tenaga kerja produktif, gabung dengan UPT BLK Surabaya. Seperti moto kami, menjadi lebih unggul bersama UPT BLK Surabaya. Wah, keren. Menjadi lebih unggul bersama UPT BLK Surabaya. Silakan untuk Anda yang mau konsul-konsul dulu, datang langsung boleh ke Duku Menanggal 3 nomor 29, atau Anda kontak saja 0823 3774 6884. Ya, di sana nanti Anda bisa, itu hotline-nya UPT BLK Surabaya. Mbak Sumarmi, Mbak Ami, thank you ya. Beliau ini adalah Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah BLK Surabaya. Terima kasih sudah hadir, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kapan-kapan kita punya waktu untuk ngobrol lagi. Dan tokoh kita ini luar biasa ini. Kasih pelatihan dan sertifikasi UPT BLK Surabaya, Ibu Sylvia Indah Guma Darmayanti. Mbak Sylvia, thank you ya. Terima kasih Mas. Sehat-sehat terus ya. Amin. Oke, baik. Saya juga cukupkan sampai di sini. Saya Aldi Susanto mohon pamit. Sampai jumpa dalam talk show selanjutnya.